unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Di dalam dunia informasi digital, informasi bisa menjadi food for the soul, menjadi makanan yang menyehatkan jiwa kita, tapi juga sekaligus menjadi poison for the soul, menjadi racun di dalam jiwa kita. Oleh sebab itulah semua masyarakat Indonesia mesti hati-hati, mesti kritis untuk mengikuti perkembangan di dalam dunia virtual, dunia medsos yang saat ini betul-betul ada di sekitar kita secara full. Pada masyarakat untuk menghadapi berbagai kebijakan pemerintah, rasanya mari kita lebih cermat lagi. Sebab apa? Berita-berita hoax yang ada di sekitar kita itu 90,3% itu adalah disengaja dan 61,6% itu punya nuansa menghasut. Termasuk datanya, kalau itu berita-berita hoax, maka lebih dari 59% itu datanya yang dipakai tidak akurat. Nah, inilah yang saya kira perlu kita hati-hati, termasuk dalam pensikapan Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat kita, masyarakat yang dewasa, masyarakat yang cerdas, dan kita sangat senang kalau kita bergerak mengajarkan usulan-usulan, mengadakan demonstrasi, tetapi sudah tahu dulu. Jangan sampai kita terbawa oleh informasi-informasi yang kita sendiri belum tahu. Rasanya sebagai warga masyarakat di era virtual ini, kita membutuhkan cara kerja, cara bersikap dengan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Upaya kita untuk melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang arahnya adalah untuk merespon perkembangan lapangan kerja yang dari tahun ke tahun makin banyak. Kita membutuhkan dunia industri untuk bisa menampung tenaga kerja kita. Perlu kita pahami secara kritis, secara hati-hati, dan ini semua untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Mari kita sebagai masyarakat dimanapun saudara-saudara berada, generasi muda, mahasiswa, mari kita gunakan kecerdikan kita, kecerdasan kita untuk mensikapi aturan-aturan yang sedang dibuat dan nanti akan diberlakukan. Sudah tiba saatnya masyarakat, golongan apapun, pendidikan apapun, untuk bisa menghadapi dunia virtual ini secara kritis. Kita betul-betul jangan sampai terjebak pada emosi yang melahirkan ketidaknyamanan kita sendiri, karena kita kemudian terombang-ambingkan oleh situasi yang tidak menguntungkan. Pemerintah sadar bahwa salah satu cara untuk kemudian mengundang investasi adalah memangkas birokrasi. Oleh karenanya Omnibus Law itu dihadirkan ya, untuk kemudian mengundang peluang-peluang investasi tersebut. Omnibus Law ini kalau kita lihat pasal-pasalnya banyak sekali yang disalahartikan, bahkan cenderung hoax. Misalnya upah minimum dihapuskan. Upah minimum itu masih tetap ada, ya. Bahkan dibuat yang ada upah minimum regional dan seterusnya. Ada juga penyesuaian yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi, ya, dan juga inflasi. Jadi itu masih ada dan masih sangat fair, baik untuk pengusaha maupun untuk pekerja. Ada juga hoax yang menyebutkan bahwa cuti akan dihilangkan. Ya, faktanya cuti masih ada, ya, dan dijelaskan di sana juga. Dan juga yang sebenarnya yang cukup penting di sini adalah mengenai pesangon, ya. Jadi katanya pesangon ini hilang atau berkurang gitu ya benefitnya. Dalam konteks
benefit sebenarnya malah lebih banyak gitu ya. Jadi pekerja itu tidak hanya mendapatkan pesangon ya, tapi mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Di situ ada pesangon, di situ juga ada vocational training, dilatih, dinaikkan kapasitasnya ketika di PHK gitu ya, dikasih training khusus supaya apa? Supaya siap nanti untuk masuk ke sektor lain atau lapangan kerja yang baru. Dan juga akan disalurkan oleh pemerintah. Jadi udah 3, selain pesangon, ada kemudian pelatihan dan juga ada penyaluran. Hoax yang beredar ini sebenarnya ya artinya para pekerja atau para buruh ini mengalami disinformasi. Nah, oleh karenanya ya paling betul adalah kalau kita bertemu, berbicara, berdiskusi. Nah, itu yang paling kita butuhkan sekarang, karena kita mencoba untuk mencari titik temu, bukan mencari perbedaan tapi mencari titik temu. Ada beberapa lagi hoax yang mungkin beredar gitu ya, dan saya rasa ya ini adalah ruang diskusi, makanya dibutuhkan memang ruang diskusi yang signifikan.